Shalom sahabatku, kembali sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur buat pagi hari ini ya Tuhan, buat kebaikan Tuhan, buat kesehatan yang masih Tuhan berikan untuk setiap kami. Sekarang, sebelum kami ingin kembali untuk melakukan setiap aktivitas dan pekerjaan kami mau duduk diam, mendengarkan, dan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau terus tuntun setiap kami. Amin. Pagi hari ini, kita akan kembali merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Prototype. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Yehezkiel pasal 4, ayat 5 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Beginilah aku tentukan bagimu berapa tahun hukuman kaum Israel. Sekian harilah engkau menanggung hukuman mereka, yaitu 390 hari. Kalau engkau sudah mengakhiri waktu ini, berbaringlah engkau untuk kedua kalinya, tetapi pada sisi kananmu. Dan tanggunglah hukuman kaum Yehuda 40 hari lamanya. Aku menentukan bagimu 1 hari untuk 1 tahun. Tujukanlah wajahmu kepada pengepungan Yerusalem, dan kepalkanlah tinjumu kepadanya, dan bernubuatlah melawan kota itu. Lihat, aku akan mengikat engkau dengan tali, sehingga engkau tidak dapat berbalik dari sisi yang satu ke sisi yang lain, sampai engkau mengakhiri waktu pengepunganmu itu. Selanjutnya, ambillah gandum, jelai, kacang merah besar, kacang merah kecil, jawan, dan sekoi, dan taruhlah dalam 1 periuk, dan masaklah itu menjadi roti bagimu. Itulah makananmu selama engkau berbaring pada sisimu, yaitu 390 hari. Dan makananmu yang harus kau makan akan ditentukan timbangannya, yakni 20 shikal 1 hari. Makanlah itu pada waktu-waktu tertentu. Air minum pun bagimu akan ditentukan, 1/6 hin banyaknya. Minumlah itu pada waktu-waktu tertentu. Makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar, dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Selanjutnya Tuhan berfirman, Aku akan membuang orang Israel ke tengah-tengah bangsa-bangsa, dan demikianlah mereka akan memakan rotinya najis di sana. Maka kujawab, Aduh Tuhan Allah, sesungguhnya aku tak pernah dinajiskan, dan dari masa mudaku sampai sekarang tak pernah kumakan bangkai atau sisa mangsa binatang buas. Lagi pula, tak pernah masuk ke mulutku ini daging yang sudah basi. Lalu firman-Nya kepadaku, Lihat, kalau begitu, aku mengizinkan engkau memakan kotoran lembu ganti kotoran manusia, dan bakarlah rotimu di atasnya. Ketika saya membaca dan merenungkan apa yang Tuhan perbuat dengan menggunakan hidup Yehezkiel, hanya sekedar untuk tujuan menjadikan Yehezkiel sebagai prototipe dari apa yang Tuhan hendak lakukan bagi Israel, bukankah hal itu sebenarnya juga yang Tuhan inginkan bagi hidup kita? Dalam hal kesaksian dan perbuatan kita, bukankah sesungguhnya hal itu sekedar demi menunjukkan kebaikan Bapa Surgawi? Matius pasal 5 ayat yang ke-16 berkata, Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Dalam hal menyatakan karakter Tuhan Allah kita, bukankah sesungguhnya kita dipanggil untuk menyatakan seperti apakah karakter Allah yang sesungguhnya? 1 Petrus pasal 2 ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Inilah tanggung jawab yang harus dimengerti oleh setiap anak-anak Tuhan, bahwa Tuhan menjadikan kita bukan sekedar untuk hidup menyukakan hati Bapa, namun agar hidup kita menjadi kesaksian, agar banyak orang dapat mengenal Tuhan dengan benar melalui kita, melalui perkataan
dan tindakan kita. Demikianlah seperti apa yang Paulus nyatakan kepada jemaat di Korintus. 2 Korintus pasal 3 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu yang kembali mengajar dan mengingatkan setiap kami, agar kehidupan kami terus menjadi kesaksian dan teladan bagi banyak orang, sehingga lewat hidup kami, nama-Mu terus dipermuliakan. Amin. Jesus loves you, and so do I.